bersama dengan keluarga saya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya berikan tajuk nilai dari ketaatan. Hari-hari ini saudara, manusia semakin minus soal ketaatan. Manusia semakin suka memberontak, suka melawan, dan memang realita ini merupakan penggenapan firman Tuhan yang dikatakan oleh atau ditulis oleh Paulus dalam surat Timotius bahwa pada hari terakhir akan banyak yang durhaka. Bukan saja zaman akhir ini, tetapi hal ini sudah dimulai dari perjanjian lama. Kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, itu ada Raja Saul, raja yang gagal dalam ketaatan atau perihal ketaatannya. Dia tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dia berasumsi dengan membiarkan lembu-lembu tambun dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan senang. Dia berpikir bahwa Tuhan dapat disogok oleh korban atau dengan korban. Tapi Tuhan katakan melalui Samuel bahwa ketaatan itu lebih penting daripada korban bakaran, lebih penting daripada lemak lembu-lembu tambun. Amin Bapak Ibu Saudara? Iya. Namun di perjanjian baru ada satu tokoh yang berhasil karena ketaatannya. Nah, dari kisah ini nanti kita akan coba belajar beberapa nilai ketaatan. Nama tokoh yang saya maksud adalah Simon, ya. Simon Petrus. Coba kita lihat Alkitab kita dalam Lukas pasal 5. Banyak tokoh yang gagal karena ketidaktaatan, tetapi banyak juga tokoh yang berhasil Tuhan pakai, Tuhan berkati karena ketaatannya kepada Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6, hanya 3 ayat kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca dengan suara yang terbaik kita. 1, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, ini yang akan kita renungkan. Saya katakan tadi, di perjanjian lama ada satu tokoh yang menjadi contoh. Ya, contoh gagal ya. Contoh yang seharusnya tidak perlu kita ikuti karena dia gagal perihal ketaatan. Dia tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan melalui hambanya yaitu Samuel. Ya, dia melakukan apa yang dia pikir baik, dia melakukan apa yang dia pikir benar, dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu sungguh-sungguh bisa berkenan kepada Tuhan, tetapi faktanya dia ditolak oleh Tuhan karena dia tidak taat, alias dia memberontak. Tetapi di sini kita akan melihat Rasul Simon ini berhasil, ya, karena ketaatan. Ketaatan adalah
salah satu kunci untuk keberhasilan. Ketaatan adalah salah satu kunci sukses. Tentu saja jangan asal taat. Ya. Pertama harus jelas kepada siapa kita taat. Ya. Kemudian kedua harus juga jelas apa perintahnya, apa yang harus kita taati, apa yang menjadi isunya. Jangan taat kepada orang yang tidak jelas. Jangan taat mengikuti nasihat-nasihat yang berdosa. Itu dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 1. Jangan duduk, jangan berjalan, dan jangan berdiri di jalan-jalan orang berdosa, di perkumpulan orang berdosa. Nah, seringkali terjadi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Yang seharusnya kita taati, ya, kita tidak taati. Yang seharusnya kita tolak atau kita lawan, justru itu yang kita taati. Mungkin teman-teman yang berkata A, B, C, D, kita ikutin. Padahal apa yang dia katakan belum tentu benar. Apa yang dia katakan belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi karena dia teman, dia kakak kelas mungkin, dia senior kita mungkin, kita tanpa tanya, ya taat, ikut apa yang menjadi suruhannya, apa yang menjadi masukannya, kita jalankan. Tetapi seringkali orang tua di rumah, ya, tidak kita ikutin. Gembala kita berontak. Hamba Tuhan yang melayani, kita lawan. Ya. Jadi terbalik-terbalik. Makanya di sini kita harus jelas dulu siapa yang kita taati. Ya, harus jelas apa itu perintahnya atau apa masukannya. Harus jelas apa nasihatnya. Kalau seorang hamba Tuhan memberikan nasihat, tentu nasihat yang baik, nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau gembala menyampaikan nasihat, menyampaikan perintah, tentu itu sesuatu yang positif. Kalau orang tua kita menyampaikan sebuah nasihat, tentu itu sesuatu yang baik untuk kita. Maka kita seharusnya taat pada otoritas semacam itu. Tetapi sekali lagi kita melihat di zaman ini, ketaatan ini semakin sirna. Dan ketaatan ini semakin langka kita lihat. Di tengah-tengah langkanya, karakter atau sifat ketaatan tersebut justru ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai mahasiswa-mahasiswi, anak-anak sekolah yang mengenal Tuhan, dan kita menampilkan diri sebagai orang yang taat di tengah-tengah komunitas kita, mungkin di sekolah kita, mungkin di kampus kita, di pekerjaan kita, ya dimanapun kita berada, sebagai anak Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang taat, maka kita akan memiliki nilai tambah. Ya. Karena pada umumnya orang sudah suka melawan, suka membantah, suka berdebat, suka memberontak. Ya. Maka ketika kita tampil di sana sebagai anak Tuhan yang taat, maka kita akan tampil beda. Orang akan menilai kita secara positif. Oh, ini baik sekali. Ya, tengah-tengah pekerjaannya mungkin ketika semua melawan, dia tahu menempatkan diri, dia taat kepada bosnya atau pimpinannya. Demikian yang lain. Maka kita akan memiliki nilai lebih dan kita menjadi teladan contoh di sana. Dan satu kali otoritas kita akan memperhatikan kita. Pimpinan kita akan memperhatikan kita, dosen kita akan memperhatikan kita, gembala kita akan memperhatikan kita, bos kita akan memperhatikan kita, dan kita akan mendapatkan jalan-jalan yang baik untuk menuju sukses. Amin, saudara? Iya. Karena langka, maka akan dicari orang. Ya, mungkin sama-sama pintar, tetapi si A pintar, ya, tetapi tidak mau taat, selalu suka berontak, ya. Tapi si B pintar sama pintarnya, tetapi sebaliknya si B suka mengikuti arahan, suka meminta nasihat. Tentu si B yang akan dipilih. Ya, ini sangat sederhana dan ini sangat logis.
masuk akal. Tidak ada yang menggantikan ketaatan, kepintaran kita, kecerdasan kita, apapun yang kita miliki, tidak ada yang menggantikan ketaatan. Itu adalah sikap yang sangat diinginkan, yang sangat dibutuhkan pada masa-masa ini. Nah, kita akan belajar beberapa poin pada hari ini, ya. Yang pertama dari nas yang kita baca, ketaatan melebihi pengalaman. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Ketaatan melebihi pengalaman. Iya, ketaatan itu melebihi pengalaman. Petrus ini, Bapak Ibu Saudara, adalah seorang nelayan. Kemungkinan juga dia adalah keturunan nelayan, dan saya yakin dia adalah keturunan nelayan. Ya. Oleh sebab itu, kalau dia keturunan nelayan, artinya dari kecilnya sudah dididik oleh orang tuanya atau keluarganya untuk menjadi seorang penangkap ikan. Maka tentu ketika profesi ini dilakukan secara terus-menerus setiap hari, ya, maka dia menjadi seorang yang berpengalaman. Saya seringkali menyampaikan di tempat ini, terutama di tengah-tengah kaum muda remaja yang sekarang namanya Re-Youth, ya, Redemption Youth. Ya, saya sampaikan 10.000 jam, ya, 10.000 jam untuk menjadi seorang ahli, untuk menjadi seorang profesional. Ya, itu sudah merupakan penelitian ilmiah. Artinya apa? Kalau kita mengerjakan satu bidang dan kita menekuni hal itu selama 10.000 jam, ya, maka kita akan menjadi seorang yang ahli. Kita latihan musik keyboard misalkan 10.000 jam, maka kamu akan menjadi seorang yang mahir di sana. Kita latihan bass 10.000 jam, kita menjadi seorang pakar bermain bass. Demikian gitar, demikian tata boga atau memasak 10.000 jam, ya, memasak. Setiap hari latihan memasak. Tentu dalam hal ini latihannya bukan hanya memasak sebagaimana biasanya. Masuk ini, harus belajar memang, ya. Ini pembelajaran, ini pelatihan. 10.000 jam berlatih, apapun yang kita latih, bidang apapun yang kita sukai, dan kita tekuni selama 10.000 jam, maka kita akan menjadi seorang yang mahir, seorang yang profesional dan berpengalaman. Jadi Simon ini atau Petrus ini adalah seorang yang berpengalaman, karena dari masa mudanya dia sudah menjadi penangkap ikan, penjala ikan, ya, sampai tuanya dia penjala ikan, sampai ketemu dengan Yesus dia ditemukan di profesi itu, ya, dia dipanggil dari sini, ya, karena nanti dikatakan bahwa kamu tidak lagi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia, menjadi murid Kristus, menjala jiwa-jiwa. Ya. Petrus ini berpengalaman. Petrus ini sangat tahu, ya, bagaimana caranya menangkap ikan. Sangat tahu dia di mana dia sering mendapatkan ikan. Ya, di danau itu bolak-balik dia ke sana. Tiap hari dia ke sana, menjala di sana. Ya, sehingga dia sangat berpengalaman. Ya. Tetapi realitanya pada kali itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Simon tidak mendapatkan apa-apa. Simon tidak mendapatkan apa-apa. Coba sekali dibaca Meto, ya, ayat 20 berapa tadi? Ayat 4, ya, ayat 4. Ya. Matius 5 pasal 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ya, terus Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya,
aku akan menebarkan jala juga. Iya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Petrus adalah seorang yang profesional dalam hal menangkap ikan. Ketika Yesus menyuruhnya, Petrus tetap taat. Seringkali orang yang berpengalaman itu, yang sudah senior itu, ya, tidak mau taat. Kau tahu apa, gitu ya. Bisa saja Petrus berkata seperti itu. Yesus kan dari mana? Dia kalau secara profesi, mereka beda profesi, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu tukang kayu, bagian perkayuan. Sementara Petrus itu nelayan. Seorang tukang kayu bicara tentang ikan, ya nggak masuk, nggak tepat, bukan bidangnya, gitu kira-kira ya. Saya lebih berpengalaman soal ikan. Kamu kan guru kan kerjaannya tukang kayu. Ya, bantu-bantu ayahnya juga, ayahnya Yusuf, ya yaitu Yusuf ya. Yesus membantu ayahnya, yaitu Yusuf, seorang tukang kayu. Sebenarnya dia punya argumentasi, punya alasan untuk menolak perintah ini. Karena yang mengatakan atau yang menyuruhkan perintah ini adalah seorang yang tidak di bidangnya. Ya. Sekali lagi, ketika kita berpengalaman, kita merasa lebih tahu, maka kita akan sukar untuk mendengar. Sukar untuk mendengar. Apalagi yang menyampaikan ini adalah seorang yang kita anggap tidak tahu. Ya, saya lebih tahu di sini. Ini bidang saya, ini keahlian saya. Ini profesi saya. Kok ada orang yang mengajarin saya tentang ikan? Ya. Tetapi luar biasanya di sini Petrus mengatakan, karena engkau yang menyuruhnya, maka saya akan menebar. Coba sekali lagi, Meto, ya menarik sekali ya. Bagian itu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Iya, memang dia sampaikan, ya. Tetapi pada akhirnya dia katakan, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebar jala juga. Saya yakin di sini, Simon sudah mengenal Yesus. Saya boleh memaknai kalimat ini, mungkin seandainya yang menyuruh Simon itu bukan Yesus, bukan gurunya, ya, bukan guru, maka mungkin dia akan enggan untuk melakukan. Ya. Tetapi di sini katakan, karena engkau yang menyuruhnya, maka saya akan lakukan. Pengalaman seringkali tidak bisa membawa kita kepada keberhasilan. Mungkin pengalaman satu sisi membuat kita berhasil. Tetapi saya catat di sini, pengalaman seringkali tidak cukup. Ya, banyak orang berpengalaman, tetap juga gagal. Walau Petrus berpengalaman dalam hal menangkap ikan, namun malam itu dia boleh gagal. Tidak menangkap apa-apa. Dia berpengalaman tapi tidak mendapatkan apa-apa. Pengalamannya tidak menjadikan dia berhasil. Itu sebabnya saya buatkan poin buat kita, untuk kita bahwa ketaatan itu melebihi pengalaman. Ketika ketaatan itu kita tujukan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan, maka semua itu akan membawa kita kepada keberhasilan. Amin. Iya. Mungkin pengalaman kita tidak cukup, mungkin pengetahuan kita tidak mampu. Tetapi kalau kita melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada kita yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Jadi saudara, kita boleh berpengalaman, boleh berpengetahuan,
Tetapi jangan mengandalkan pengalamanmu, jangan mengandalkan pengetahuanmu, jangan mengandalkan kekuatanmu. Ya, karena seringkali semua itu tidak cukup untuk membuat kita berhasil. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengetahuan kita, mengandalkan kemampuan kita, ya, seringkali justru itu yang membawa kita jatuh. Tetapi ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan, itu tidak pernah akan menjatuhkan. Ketaatan kepada Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Ketaatan kepada firman Tuhan tidak akan pernah membuat kita gagal. Amin? Iya. Yang kedua, ketaatan melebihi ketekunan. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Ketaatan melebihi ketekunan. Ketaatan melebihi ketekunan. Ya. Ketekunan itu salah satu hal yang paling penting dalam menapaki atau menggapai keberhasilan. Banyak orang pintar, orang sukses mengatakan kunci sukses juga adalah ketekunan. Kita harus tekun. Kita harus setia dalam satu bidang. Tekun mengerjakan satu hal. Konsisten. Ya. Dikatakan bahwa mereka sudah sepanjang malam di sana, ya, mengerjakan itu. Menjala sepanjang malam, ya. Menjala sepanjang malam menunjukkan bahwa mereka adalah penjala-penjala yang tekun. Itu menunjukkan ketekunan mereka. Simon adalah pekerja yang tekun. Ini adalah bukti, ya. Buktinya sepanjang malam ia mencari ikan. Dan ternyata pada tradisinya biasanya nelayan itu mencari ikan pada malam hari. Pada malam hari. Jadi dari malam seperti ini sampai besok pagi. Ya, sampai besok pagi. Sampai fajar mereka. Karena saudara, kita lihat ketika mereka sudah mendarat atau membawa perahunya ke pantai, ya, sudah banyak orang, ya, sudah banyak orang. Berarti sudah cukup pagi. Ya, banyak orang yang datang untuk mendengarkan Yesus. Ya, coba supaya kita mengerti ya konteks ini, karena tadi tidak kita baca semua. Coba dari ayat 1 Meto. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Ya. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ya. Dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Iya, jadi Yesus mengajar dari atas perahu itu, dari atas perahu Simon. Jadi Yesus berkhotbah dari atas perahu itu. Jadi itu sudah cukup pagi. Makanya banyak orang yang datang berkerumun ke sana untuk mendengarkan Yesus berbicara. Nah, kejadian ini adalah setelah Yesus berbicara. Kita melihat ayat 4 tadi. Setelah selesai berbicara, maka ia berkata kepada Simon. Jadi sepanjang malam mereka sudah melakukan pekerjaan mereka. Mereka tekun menebarkan jala mereka. Ya. Kemarin saya ikut seorang teman penangkap ikan. Ya. Beliau hamba Tuhan, namanya Rindu Purba. Ya. Dia sekolah Alkitab dulu. Teman-teman pelayanan mertuanya di Yayu. Di sela-sela kesibukannya, dia suka menangkap ikan. Jadi saya ikut itu. Saya pengen tahu bagaimana caranya menangkap ikan. Ya. Ternyata ada jaring dibentangkan begitu ya. Mungkin dia bilang ada 100 meter itu ya. Jadi sepanjang danau itu dibentangkan di pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir bentangkan. Kemudian kita kejar lagi ikannya. Pakai itu ada semacam gala ya, untuk mengejar ikan itu supaya
nabrak jaring. Bentangkan begitu. Ikannya nanti akan masuk ke jaringnya. Ya, memang itu di tepi-tepi biasanya dilakukan. Tepi-tepi. Nah, dia cerita, memang itu hobinya dia ya. Dia berani loh di danau Dureangkang sana ya. Berani katanya di malam-malam bahkan subuh-subuh. Kalau cuaca baik dia sendirian ke sana, ke hutan sana. Masuk ke hutan terus nyebrang danau sampai ke pulau. Di pulau ada perahu lagi. Ya berani loh dia ya, sendirian. Hanya pakai senter saja untuk menangkap ikan. Ya. Jadi itu bisa dikerjakan semalaman. Menangkap ikan semalaman. Nah, saya melihat di sini bahwa Simon ini adalah orang yang tekun. Ya. Kalau ia tidak tekun, mungkin tengah malam jam-jam 12 atau jam-jam 1, udahlah. Nggak ada ikan kayak ini. Nggak ada ikan, dia bisa balik saudara, dia bisa tiduran. Ya. Karena sudah sekian jam dia mencari ikan. Saya tidak tahu Bapak Ibu ya, bagaimana di danau itu, apakah seperti yang saya ceritakan tadi atau menjala seperti di kampung kami, ada batu-batu jalannya itu, kemudian ditebar begitu ya. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Tetapi yang dikatakan di sini sepanjang malam mereka melakukan pekerjaan itu. Mereka mencoba menangkap ikan. Ini menunjukkan sebuah ketekunan. Sekali lagi, seandainya dia tidak tekun, mungkin 3 jam, 4 jam, sudahlah. Mungkin ikannya lagi di mana-mana. Ya, nggak ada ikan, kita pulang aja. Tetapi dikatakan bahwa mereka melakukan itu sepanjang malam. Namun kita melihat ketekunan Simon juga tidak menghasilkan apa-apa pada hari itu. Pengalamannya tidak menghasilkan apa-apa, kemahirannya tidak menghasilkan apa-apa, ketekunannya tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi satu hal, yaitu ketaatannya menghasilkan berkat. Amin? Amin. Iya. Semua yang lain tidak menghasilkan apa-apa. Dia berpengalaman, dia mahir. Ya. Tetapi kalau bukan berkat, kita tidak akan dapat. Saya suka merenungkan ini ya. Kalau memang bukan berkat kita tidak akan dapat, saudara. Mau gimana pun kita ya. 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 Kalau harinya bukan rezekinya, hari itu bukan rezekinya, ya, nggak akan dapat. Semua itu hanya soal apa yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, kita akan dapatkan seringkali jauh. Kita pikir kita seorang yang setia, seorang yang tekun. Tapi kalau bukan Tuhan yang memberkati, ya semua menjauh. Sepertinya mungkin ikannya itu menjauh dari jaringnya si Petrus. Ya. Kejar ke sana nggak ada, dicari di sana nggak ada. Sepanjang malam loh. Saya hitung-hitung. Karena ketika kami menebar jaring tadi, itu dalam 1 jam saja, ya mungkin sudah bisa kita tebar jaring 5 kali, ya 5 kali tebar, kejar, dapat ikan, ambil ikannya, tebar lagi, kejar lagi, itu bisa 5 kali dalam 1 jam. Kalau semalaman, itu berapa kali mereka tebar itu? Ya, puluhan kali mereka lakukan. Itu butuh ketekunan yang luar biasa. Kalau orang malas, waduh, 1, 2 kali, 3 kali tidak dapat, sudahlah, pulanglah. Mungkin ikannya pada tidur semua. Ya bisa-bisa aja ya alasan kita. Ya, kalau orang tidak tekun, ya mengikuti malasnya, dia bisa pulang. Tetapi dia tekun, saya yakin dia tekun. Ya, sepanjang malam dia melakukan apa yang dapat dia lakukan. Mengeluarkan semua ilmu perikanan, ya, ilmu menangkap ikan yang dia tahu. Mengeluarkan semua pengalaman yang pernah dia dapatkan selama ini. Nihil, ya. Semua nihil. Tetapi satu ketaatan
menghasilkan berkat yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, ketaatan melebihi kerja keras. 1, 2, 3. Ketaatan melebihi kerja keras. Ketaatan melebihi pengalaman. Ketaatan itu melebihi ketekunan. Ketaatan itu melebihi kerja keras. Ya. Simon berkata kepada Yesus, kami telah bekerja keras. Kami telah berjerih payah dengan keras. Kami telah berusaha, Tuhan. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Tetap jong. Ya. Saya catat di sini ya. Berjerih lelah, telah berusaha, telah menebar jala berulang-ulang. Ini kerja keras semua. Kalau saya hitung, itu pasti lebih daripada 50 kali mereka harus menebar jala atau jaring itu. Aduh, itu butuh kerja keras. Ya. Itu bisa membuat frustrasi. Ditebar lagi, jong, nggak ada apa-apa. Ditebar yang kedua, tidak ada apa-apa. Berulang kali, puluhan kali. Karena ini bukan hanya hobi, ya, Bapak Ibu Saudara ya. Bagi mereka ini bukan hanya hobi, bukan hanya untuk kesenangan. Karena saya juga suka nonton ya, nonton Mancing Mania itu, ya. Ternyata ada juga orang yang memang hanya hobi ya. Jadi dia dapat ikan hanya untuk dapatkan sensasi strike-nya aja. Ketika dia mancing, ada ikan dapat, yo. Jadi sensasi itu aja yang dia mau. Nanti ketika ikannya sudah dapat, ya, dia akan kembalikan ikannya ke laut atau ke danau. Jadi dia mancing itu bukan untuk penghidupannya, bukan untuk nafkahnya. Tetapi kalau mereka ini memang mata pencarian mereka. Mereka menangkap ikan untuk mereka jual, untuk penghidupan mereka. Jadi sangat berbeda, saudara. Orang yang memancing atau mencari ikan hanya untuk hobi, dengan orang yang menangkap ikan atau mencari ikan sebagai mata pencarian. Kalau mereka tidak dapat ikan, maka tidak dapat duit. Kalau tidak dapat duit, tidak bisa beli beras, tidak bisa beli roti mungkin. Ya, apa yang mereka makan pada saat itu tidak bisa dibawa untuk keluarganya. Ya. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini kan pekerjaan seperti apa ya? Untung-untungan ya. Kalau kita bekerja di perusahaan udah jelas gajinya sekian, setiap bulan kita terima. Kalau lembur dihitung lembur. Tetapi pekerjaan beginian, wah, ini benar-benar harus, waduh, mereka mungkin sudah berdoa, mereka mungkin sudah keringatan segala macam. Waduh, mereka berbicara dengan teman-temannya, ini bagaimana nih, kita nggak dapat ikan, kita tidak bisa dapat duit hari ini. Mereka kerja keras semalaman. Mereka bukan hanya bersenang-senang di sana, karena ini adalah profesi mereka. Tetapi kerja keras mereka juga tidak mendapatkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi ketaatan itu menutup semua ini ya. Kerja keras mereka pun tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketaatan yang menghasilkan berkat pada saat itu bagi mereka. Kerja keras harus, tekun harus, mahir harus, berpengalaman harus. Tapi ingat, ketaatan melampaui semua itu. Amin. Kita anak-anak muda terutama tetap harus memegang atau menjalani karakter ini dimanapun kita berada ya. Karena ketaatan itu lebih daripada semua itu. Yang terakhir, yang keempat, ketaatan mengakibatkan berkat. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Ketaatan mengakibatkan berkat. Iya, ketaatan mengakibatkan berkat.
Coba ayat 6. Ayat 6 kita baca ya. Silakan Meto. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Iya. Sekali taat, langsung dapat banyak berkat. Amin. Amin. Iya. Sekali taat, langsung dapat banyak berkat. Ya. Tebaran jala mereka di dalam sebuah ketaatan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Sekali ketaatan mengakibatkan berkat melimpah. Sehingga jala mereka mulai koyak dikatakan. Sampai 1 kali jala itu, saudara, tidak muat di 1 perahu. Sedemikian banyaknya berkatnya. Ya. Bahkan kemungkinan mereka tidak kepikiran. Ya, tidak bisa bayangkan. Kalaupun tadinya mereka dapat ikan sepanjang malam itu, belum tentu dapat sebanyak itu. Tetapi satu perintah Yesus yang mereka lakukan, satu ketaatan yang mereka lakukan, langsung membawa berkat yang luar biasa. Menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak dikatakan. Karena saking banyaknya ikan itu, numpuk di 1 jaring itu. Wah, itu dia ya ikannya ya, mulai koyak. Maka di ayat berikutnya, coba Meto ayat 7 ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya Ya. di perahu yang lain, supaya Ya. mereka datang membantunya. Ya, Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. sekali jala, langsung 2 perahu hampir penuh. Waduh, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Berkat yang luar biasa. Berkat ketaatan. Berkat ketaatan melebihi berkat dari pengalaman. Amin. Berkat ketaatan melebihi berkat ketekunan. Amin. Berkat ketaatan melebihi berkat kerja keras. Amin. Iya. Sepanjang malam, dengan segala pengalaman mereka, dengan segala ketekunan mereka, dengan segala jeripayah mereka, dengan segala keringatan mereka, kecapean mereka, kerja keras mereka, tidak mendapatkan apa-apa, nihil, jong. Tapi satu ketaatan menghasilkan yang luar biasa. Ya. Saya berikan refleksi. Coba bayangkan, ya, berapa banyak kita telah kehilangan berkat karena kita tidak taat. Coba hitung. Karena kita ini kan banyak tidak taat ini. Satu ketaatan saja sudah menghasilkan berkat yang sedemikian rupa. Coba hitung. Berapa banyak kita telah kehilangan berkat karena tidak taat. Dengan kata lain, andaikan kita taat, dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 taat terus, sudah berapa banyak berkat kita. Hanya satu ketaatan. Mereka tidak lakukan 2 kali. Mereka tidak tebarkan jala 2 kali, hanya 1 kali. Ini yang membuat saya amazed sekali ya, membuat saya heran sekali, luar biasa. Sepanjang malam mereka capek, menebarkan jala tidak dapat apa-apa. Ini 1 kali tebarkan jala, mereka capek untuk menampung berkat itu. Coba bayangkan saudara ya, 1 kali kita akan capek menampung berkat, amin? Ya. Penuh semua. Ya. Nah, tapi pada saat itu, ketika kita sudah di titik itu, maka kita juga harus berbagi. Ya. Panggil teman, ayo Desi, ini banyak sekali berkat kita. Ayo, bantu saya. Bantu saya membawa berkat ini. Ya. Semoga ini menjadi pengalaman kita setiap orang. Amin. Ya. Ada 1 ketaatan yang kita lakukan, itu pasti membawa berkat. Ya.
Di bidang apa kita taat, Tuhan akan berkati kita di sana. Kalau kita taat soal ibadah, Tuhan akan berikan berkat ibadah. Kalau kita taat soal kerajinan, ya, kita akan menuai berkat di sana. Ya, karena tahun ini tahun penuaian bagi kita. Dan saya selalu ingatkan, bukan hanya pertambahan jiwa-jiwa bagi gereja Tuhan, tetapi kami merindu juga masing-masing kita menuai, mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah, panen berkat. Ya. Tertaat soal perintah Tuhan dalam pernikahan, kita akan mendapatkan berkat dalam pernikahan. Taat soal menghormati orang tua, kita akan mendapat berkat dari sana. Di bidang manapun kita taat, Tuhan akan berkati kita di sana. Ya. Bahkan saya yakin, saudara, andai kata, ya, perhatikan ya, andai kata yang melakukan firman ini bukan umat Kristen, tetapi mereka melakukan firman, mereka akan diberkati dari sana. Amin. Dia bukan umat Tuhan, tetapi dia melakukan firman, dia akan diberkati. Daripada kita umat Tuhan tapi tidak mau taat, ya, kita kehilangan berkat yang banyak. Ya, coba renungkan ini, berapa banyak kita telah kehilangan berkat karena kita suka tidak taat kepada firman. Mungkin kita mengandalkan pengalaman kita, tetapi tidak berhasil. Mungkin kita mengandalkan ketekunan, tetapi tetap gagal. Mengandalkan kerja keras kita, tetap jong, tetap nihil. Kita sering dengar ya, orang suka katakan, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Namun realitanya, kerja keras mereka pada saat itu, ya nol. Ya. Simon telah kerja keras, tetapi tanpa hasil. Ya. Ketika ia taat, baru hasilnya tampak. Jangan salah paham, oh berarti tidak perlu kerja keras, tidak perlu belajar, tidak perlu mahir, tidak perlu berpengalaman, tidak perlu ketekunan. Bukan, saudara. Bukan itu maksudnya, jangan salah paham. Ya. Perlu semua perlu. Tetapi ketaatan kepada firman Tuhan itu lebih daripada semua itu. Amin? Iya. Itu yang saya tekankan. Semua yang tadi perlu. Ya, dan kami ajarkan selalu. Kerja keras perlu. Tekun harus. Berpengalaman dan mahir harus. Tetapi satu hal yang pokok, ya, ketaatan kita pada firman itu menjadi sebuah fondasi. Itu berada pada dasar mengatasi semua hal-hal yang tadi. Saya tutup di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya suka kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selalu ada berkat di balik ketaatan. Ya. Ingatlah, selalu ada berkat di balik ketaatan. Tuhan tidak hanya menyuruh kita melakukan sesuatu, tetapi Tuhan selalu menyiapkan berkat di sana. Ketika Tuhan menyuruh sesuatu, ada berkat di sana. Tuhan menyuruh ibadah, ada berkat di sana. Tuhan menyuruh persembahan, pengorbanan, ada berkat di sana. Apapun yang Tuhan perintahkan, selalu ada berkat di baliknya. Amin? Ya. Jangan pernah salah paham. Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Tuhan tidak pernah menyuruh kita supaya kita rugi, tetapi supaya kita mendapatkan kelimpahan. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini, menguatkan kita bahwa selalu ada berkat di balik setiap ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Silakan Bapak Gembala, lanjutkan.